Staf menolak layani Pak Seno karena penampilannya yang tidak berduit. Langit Jakarta pagi itu mendung. Kabut tebal menyelimuti udara ibu kota, membuat suhu terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya. Di pinggir jalan kecil yang berbatasan dengan kawasan elit Menteng, sebuah rumah kontrakan sederhana tampak seperti pulau kecil di tengah lautan beton. Rumah kayu 2 lantai itu sudah tua dan catnya mulai mengelupas. Di sanalah saya tinggal, Pak Seno, nama lengkapku Suryadi Senopati. Saya duduk di tangga depan rumah, menikmati segelas teh hangat buatan sendiri. Tidak ada pembantu, tidak ada pelayan. Hidupku sejak 7 tahun lalu memang sengaja saya arahkan ke kesederhanaan. Istriku, Bulina, dan anak satu-satunya, Dinda, meninggal dalam kecelakaan mobil ketika hendak menjemputku pulang dari acara ulang tahun perusahaan. Sejak hari itu, saya memilih untuk mundur dari dunia bisnis yang dulu pernah membuatku menjadi salah satu investor batu bara terkaya di Sumatera, tapi hidup harus tetap berjalan. Dan pagi ini adalah langkah awal menuju hidup baru, dengan baju kaos oblong berlubang, celana pendek compang-camping, dan sandal jepit murah. Saya memanggil tukang ojek pangkalan di pojok jalan. Ke agen properti Elite House di Jalan Profesor Dr. Satrio, kataku tenang. Ojek itu menoleh heran. Bapak mau ke situ? Bukan tempat biasa aja ya? Saya tersenyum tipis. Ya, itu tempatnya. Perjalanan dari rumah ke kantor properti itu memakan waktu hampir setengah jam karena macet. Gedung Elite House menjulang tinggi, bergaya modern minimalis dengan kaca-kaca besar yang mencerminkan kemewahan. Liftnya berlapis marmer, lobi dipenuhi lukisan mahal, dan para staf berpakaian rapi bak pejabat negara. Saya masuk, membawa karung besar di pundak. Karung itu berisi uang tunai, 5 miliar rupiah, tepatnya. Uang hasil penjualan saham terakhir yang masih saya miliki. Saya tidak ingin menyimpannya lagi. Saya hanya ingin hidup tenang, jauh dari keramaian dan kenangan buruk. Permisi, Pak. Sapaku pada resepsionis cantik bernama Lina, begitu tertulis di nametaknya. Matanya langsung melihat karung di bahuku, lalu wajahku yang berdebu dan tubuhku yang kotor. Ibu bisa bantu saya? Saya ingin beli rumah seharga 5 miliar, cash, kataku datar. Lina terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Maaf Pak. Kami ini kantor properti elit. Kalau Bapak cari tempat kos atau kontrakan, mungkin bisa ke agen lain. Beberapa staf lain di ruangan itu mulai memperhatikan. Mereka berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura fokus di layar komputer tapi matanya terus melirik ke arahku. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dengan dasi biru gelap keluar dari ruang manajer. Ada apa ini? Katanya sinis. Ini Bapak katanya. Mau beli rumah 5 miliar, Arman, jawab Lina, masih canggung. Arman, manajer senior itu, memandangku dari atas sampai bawah. Pandangan penuh persangka. Kita nggak melayani orang pengemis yang bawa karung dari pasar, katanya keras, cukup untuk didengar semua orang di lobi. Wajahku tetap tenang. Saya bukan penjamas. Ini uang saya. Silakan cek. Dan tolong hubungi pemilik rumah yang di Cilandak itu. Saya ingin transaksi langsung. Arman Mendengas. Uang dari mana? Mailing? Curang? Kami bisa laporkan Bapak ke polisi. Beberapa staf mulai merekamku dengan ponsel mereka. Yang lain saling berbisik, menebak-nebak. Apakah aku gila atau benar-benar punya uang? Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Tapi aku juga tahu, dunia ini seringkali tidak adil bagi mereka yang memilih hidup sederhana. Silakan panggil polisi jika meragukan. Tapi saya minta uang ini dicek dulu. Dan tolong kontak pemilik rumah. Saya yakin dia akan mengenaliku. Aku tetap berdiri di tengah lobi megah itu, dengan karung uang masih bertengger di bahuku. Udara ber-AC terasa dingin menyusup masuk ke pori-pori kulitku yang kering dan bersisik. Bau parfum mahal dari staf-staf wanita bercampur dengan aroma kopi espresso yang mereka seduh sendiri di meja resepsionis. Tapi yang lebih menusuk dari dinginnya ruangan atau aromanya adalah tatapan mereka, penuh sinisme, rasa tidak percaya, bahkan jijik. Arman, sang manajer, kini berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Ia melihatku seperti melihat sampah yang tersesat di tempat makanan mewah. Kami ini bukan tempat untuk penipuan, Pak, katanya sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Kalau Bapak punya uang, kenapa nggak pakai kartu kredit? Atau transfer saja? Ini, ia menunjuk karung di bahuku, ini kayak uang hasil copet aja. Beberapa staf tertawa pelan. Ada juga yang mencoba menahan tawa, tapi matanya jelas mengejek. Aku bisa membacanya. Dulu, aku adalah orang yang selalu dikelilingi oleh penghormatan. Tapi sekarang, aku hanya orang aneh yang datang membawa karung. Aku tak menjawab.
Aku hanya meletakkan karung itu perlahan di lantai marmer. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa orang mengalihkan pandangan dari layar komputer mereka. Silakan cek uang saya, kataku tenang. Saya tidak peduli apa pendapat Bapak tentang saya. Saya hanya ingin beli rumah itu. Cash. Lina, si resepsionis, memandang Arman ragu. Pak Arman, mungkin kita harus cek dulu, ya? Arman mendengus. Sek? Untuk KPA? Kita ini bukan bank. Lagi pula, lihat saja bajunya. Orang kaya gini mana mungkin punya uang segitu. Ia berjalan mendekatiku, lalu mencium bau karung itu. Bahkan baunya aja udah busuk. Pasti uang basi dari pasar loak. Tertawalah semua staf. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekamku dari kejauhan. Entah nanti akan dijadikan konten atau sekadar bahan olok-olokan di grup WA internal. Aku diam. Hatiku perih, tapi aku sudah belajar untuk tidak mudah terluka. Hidup di luar dunia bisnis selama 7 tahun telah mengajarkanku bahwa manusia seringkali cepat menilai tanpa tahu fakta. Kalau Bapak takut rugi, panggil polisi, ujarku pelan. Supaya bisa disegel uang ini sambil menunggu pemilik rumah datang. Arman terdiam sejenak. Matanya menyipit. Polisi? Untuk KPA? Ayah, kamu lagi ribut apa sih? Tiba-tiba suara seorang pria muda memecah suasana, seorang lelaki tampan berjas biru masuk dari lift. Dia tampaknya salah satu agen properti senior di sini. Namanya Yudi, kalau tidak salah ingat dari brosur yang sempat kubaca di koran kemarin. Ini ada orang tua bawa karung uang mau beli rumah 5 miliar, jawab Arman cepat. Kayaknya Jian gak aku, Mas Yuj. Mending kita laporin aja. Yudi melihatku, lalu melihat karung itu. Pandangannya berbeda, ada keraguan, tapi juga rasa ingin tahu. Ia mendekat, lalu membuka sedikit karung itu. Matanya membelalak, uang asli semua, gumamnya. Dan lengkap nominalnya, Arman mengerutkan dahi. Jangan-jangan uang curian. Bisa aja dia pencuri dari toko emas atau bank. Yudi menggeleng. Kalau begitu, mending kita panggil polisi. Biar jelas. Kalau uang ini legal, kita bisa lanjut proses. Tapi kalau ilegal, ya, aku menatap keduanya. Saya tidak takut pada polisi. Panggil saja. Yang penting, hubungi pemilik rumah. Saya yakin, dia akan senang melihat saya. Arman mendengus lagi. Oke deh. Kalau Bapak maunya gitu, kita lakukan sesuai aturan. Tapi jangan heran kalau nanti Bapak malah dibawa ke kantor polisi. Mereka langsung menelpon polisi. Tak lama, 2 petugas datang. Satu di antaranya tampak senior, bernama Bribka Andi. Ia memandang situasi dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Yudi dan Arman, ia menghampiriku. Pak, boleh saya lihat uangnya? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ia merogoh karung itu, mengambil beberapa lembar uang, lalu membolak-baliknya. Setelah itu, ia mengetesnya di mesin deteksi uang palsu yang ada di meja resepsionis. Hasilnya? Semua uang itu asli. Semua mata di lobi itu sontak terdiam. Pak Seno, benar? Tanya Bribka Andi sambil melihat catatan di ponselnya. Aku mengangguk. Benar. Uang ini atas nama Anda? Ayah. Tidak ada riwayat pencurian atau penggelapan? Tidak. Ada. Bribka Andi menatap Arman. Kalau begitu, sepertinya Bapak salah menuduh. Uang ini sah secara hukum. Arman terdiam. Wajahnya memerah. Ia jelas tidak menyangka jika uang dalam karung itu ternyata benar-benar ada dan legal. Tapi, bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini? Desisnya. Aku tersenyum tipis. Karena saya dulunya investor. Dan saya memilih hidup sederhana sekarang. Belum sempat Arman merespons, telepon Yudi berdering. Pak Faris akan datang. Dia bilang, dia kenal dengan bapak itu, kata Yudi, matanya penuh pertanyaan. Aku menarik napas panjang, akhirnya waktunya tiba. Aku duduk di kursi plastik sederhana di pojok lobi. Staf-staf Elite House berusaha tetap pura-pura bekerja, tapi jelas sekali mereka mencuri pandang ke arahku. Mereka pasti masih tidak percaya bahwa uang dalam karung itu asli, dan milikku, Bribka. Andi dan rekannya, Brib Dario, sedang mencatat sesuatu di buku catatan mereka. Polisi muda tadi sempat bertanya beberapa hal padaku, seperti asal-usul uang, apakah ada rekening bank yang bisa kami gunakan untuk verifikasi tambahan, atau apakah aku punya dokumen identitas pendukung. Semua dokumen penting saya simpan di brankas rumah, jawabku singkat. Tapi kalau soal uang, semuanya sudah jelas. Arman tak henti-hentinya melirik dengan tatapan penuh curiga. Ia terus berbisik-bisik dengan staf lain, mungkin mencoba mencari cara untuk menghambat proses ini.
Aku tahu betul jenis orang sepertinya, mudah menilai, mudah merendahkan, dan susah menerima kenyataan bahwa dia salah. Lina, si resepsionis, datang mendekat sambil membawa segelas air mineral. Pak, silakan minum dulu, katanya sopan, meski agak canggung. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Neng. Ia tersenyum kecil, lalu pergi kembali ke mejanya. Aku bisa melihat keraguan di matanya, dia mulai menyadari bahwa aku bukan orang biasa. Tapi entah sampai kapan ia akan percaya sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, lift utama berbunyi ding, pintu terbuka, seorang lelaki paruh baya keluar. Tubuhnya tinggi besar, memakai jas abu-abu gelap dan dasi emas. Di tangannya, jam tangan Rolex. Tampak bersinar redup karena pantulan lampu kristal dari langit-langit. Ia langsung berjalan masuk dengan langkah mantap. Pak Faris, sapa Yudi cepat, langsung berdiri dari tempat duduknya. Aku langsung bangkit. Jantung ke berdebar pelan. Ini adalah pertemuan yang telah lama kutunggu. Pak Faris melihat ke sekeliling ruangan, lalu matanya menangkapku. Ia terdiam sejenak, wajahnya berubah, dari rasa penasaran menjadi hormat, dan tanpa aba-aba, ia langsung mendekatiku, lalu membungkukkan badan rendah. Pak Seno, Alhamdulillah, Bapak benar-benar datang, ucapnya dengan suara penuh penghargaan. Aku tersenyum tipis. Saya bilangkan, hubungi pemilik rumah. Pasti dia akan kenal saya. Pak Faris menjabat tanganku erat. Ini luar biasa. Saya kira Bapak sudah meninggal dunia. Tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Aku menggeleng pelan. Saya masih hidup. Cuma memilih untuk hidup berbeda. Keheningan menyelimuti seluruh lobi. Semua mata tertuju pada kami. Arman bahkan berdiri kaku, wajahnya pucat. Pak Faris menoleh ke Yudi. Cepat, panggil tim akuntansi. Saya ingin uang ini dicek secara lengkap. Dan persiapkan dokumen transaksi. Rumah itu akan segera dialihnamakan ke Pak Seno. Yudi langsung mengangguk dan berlari ke belakang. Arman maju cepat. Tapi Pak, ini belum tentu. Pak Faris menoleh tajam. Kamu siapa? Arman, manajer senior di sini, jawabnya. Gugup, Pak Faris menatapku lagi. Pak Seno, apakah kamu setuju dilayani oleh orang ini? Aku menggeleng pelan. Tidak. Dia merandikan saya sejak awal. Bahkan menuduh saya pencuri. Pak Faris menghela napas. Lalu ia menatap Arman tajam. Kami tidak butuh orang yang tidak punya etika. Kamu dipecat hari ini. Arman terbelalak. APA? Tapi Pak, saya hanya menjalankan protokol perusahaan. Protokol tidak termasuk merendahkan orang, sahut Pak Faris dingin. Kalau kamu tidak bisa menghormati pembeli, maka kamu tidak layak menjadi manajer properti. Staf lain terdiam. Beberapa mulai saling pandang. Ada yang tampak lega, ada juga yang takut nasib mereka sama. Pak Faris kembali menatapku. Maafkan semua ini, Pak Seno. Saya sangat malu atas perlakuan mereka. Padahal, Bapak adalah orang yang dulu menyelamatkan bisnis keluarga saya. Aku tersenyum kecil. Itu masa lalu. Saya hanya ingin rumah itu. Untuk hidup baru. Pak Faris mengangguk. Rumah itu layak untuk Bapak. Silakan saja ambil. Harganya tetap 5 miliar. Tapi jika Bapak mau, saya bisa kurangi sebagai ucapan terima kasih. Aku menggeleng. Tidak usah. Saya bayar full. Saya hanya ingin prosesnya lancar. Pak Faris menepuk bahuku dengan hangat. Baiklah. Saya akan pastikan ITU. Di saat yang sama, tim akuntansi dari Elite House mulai memeriksa uang dalam karungku. Mereka menggunakan alat pemindai uang, mesin hitung otomatis, dan bahkan melakukan cross-check ke database BI. Hasilnya, uang itu 100% asli. Tidak ada lembaran palsu. Semua nominalnya lengkap. Bahkan jumlahnya tepat 5 miliar rupiah. Seluruh staf mulai panik. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah salah menilai orang. Salah menilai pria tua berpakaian lusuh yang ternyata punya kekayaan lebih dari cukup. Aku duduk kembali di kursi plastik. ITU. Melihat keadaan yang mulai berubah. Dari sinis menjadi ragu. Dari ragu menjadi takut. Aku tidak menikmati rasa dendam. Aku hanya ingin menegaskan satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Aku masih duduk di kursi plastik itu, memperhatikan riuh rendah kantor properti yang berubah dari biasa tenang menjadi hiruk pikuk. Tim akuntansi terus bekerja dengan mesin hitung uang mereka yang berdengung pelan. Staf-staf lain berbisik-bisik. Sambil sesekali melirik ke arahku, Pak Faris sedang berbicara cepat di telepon, sepertinya dengan tim legalnya. Ia ingin memastikan proses alih nama rumah berjalan lancar dan tanpa hambatan administrasi. Arman, si manajer yang baru saja dipecat, pergi begitu saja.
Aku tidak tahu apakah ia pulang atau hanya menyembunyikan rasa malu di ruang belakang. Entahlah. Aku tidak peduli. Yang penting adalah rumah itu. Rumah yang akan menjadi tempat baruku. Tempat untuk memulai hidup lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lift. Dua orang polisi datang lagi. Kali ini bukan Bribka Andi dan Bribda Rio, tapi dua wajah baru. Salah satunya tampak lebih senior, dengan baju dinas lengkap dan ekspresi serius. Ada laporan tentang transaksi mencurigakan? Tanya salah satu polisi kepada Yudi. Yudi langsung menoleh ke Pak Faris, lalu ke arahku. Iya, Pak, tapi sudah jelas bahwa uang ini asli dan identitas pemilik juga valid. Polisi itu mendekatiku. Bapak bernama Pak Seno? Iya, jawabku singkat. Boleh lihat KTP Bapak? Aku mengeluarkan dompet usang dari saku celana. Di dalamnya ada KTP, SIM, dan beberapa lembar uang kecil. Aku memberikan KTP itu padanya, ia membacanya dengan teliti. Lalu menatapku. Alamat ini beda dengan alamat rumah yang mau dibeli? Ayah, saya tinggal di kontrakan sementara. Tapi rencananya pindah ke rumah yang saya mau beli. Polisi itu mengangguk. Siapa nama ahli waris jika terjadi sesuatu? Pada Bapak? Aku diam sejenak. Hati terasa menusuk. Aku tidak punya keluarga lagi, jawabku pelan. Polisi itu mengerutkan dahi. Tidak sama sekali. Dulu aku punya istri dan anak, kataku tanpa emosi berlebihan. Sekarang hanya tinggal aku sendiri. Kami terdiam sejenak. Suara mesin hitung uang masih terdengar. Orang-orang di sekitarku mulai menyadari bahwa di balik penampilanku yang lusuh, ada luka yang sangat dalam. Kalau begitu, katanya akhirnya, prosesnya bisa lanjut. Kami hanya ingin pastikan ini bukan uang hasil kejahatan atau pencucian uang. Aku tersenyum tipis. Silakan cek semua. Uang ini bersih. Dan saya tidak takut pada pemeriksan. Polisi itu mengangguk hormat. Baik, Pak. Kami akan laporkan hasilnya ke kantor pusat. Tapi sepertinya semuanya sudah clear. Setelah itu, mereka pergi. Tapi sebelum keluar, salah satu dari mereka sempat berkata, maaf atas perlakuan staf tadi. Beberapa orang memang suka salah menilai. Aku hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian, tim akuntansi selesai melakukan verifikasi total. Mereka menyerahkan laporan ke Yudi, yang langsung membawanya ke Pak Faris. Pak Faris membaca dokumen itu dengan teliti. Setelah selesai, ia menghela napas lega. Uang ini sah secara hukum, katanya keras agar semua bisa mendengar. Tidak ada indikasi kecurangan. Ini adalah transaksi yang benar-benar resmi. Wajah staf-staf itu mulai murung. Ada yang saling pandang, ada yang langsung pura-pura sebek. Aku bisa membayangkan bagaimana hari ini akan menjadi cerita yang tidak enak untuk mereka ceritakan nanti. Pak Faris kembali menghampiriku. Pak Seno, saya minta maaf sekali lagi atas perlakuan mereka. Saya tidak menyangka akan ada situasi seperti ini. Saya bahkan sempat meragukan kabar bahwa Bapak datang sendiri ke sini. Aku tersenyum kecil. Itu karena saya memang suka hidup sederhana. Bukan karena saya tidak punya apa-apa. Pak Faris mengangguk. Saya ingat betul pertemuan pertama kita. Waktu itu Bapak datang ke kantor ayah saya. Masih muda, penuh ide, dan sangat percaya pada bisnis tambang kami. Tanpa Bapak, mungkin keluarga saya tidak akan pernah bisa memiliki tambang batu bara yang sekarang. Aku menggeleng. Justru saya yang harus berterima kasih. Karena investasi itu, saya bisa hidup nyaman sampai sekarang. Pak Faris menepuk bahuku. Maka izinkan saya juga berbuat baik pada Bapak. Saya akan pastikan rumah itu diserah-teremakan hari ini juga. Bahkan kalau bisa, sebelum matahari terbenam. Aku mengangguk. Terima kasih. Itu semua yang saya butuhkan. Di luar, langit Jakarta mulai cerah. Matahari menyelinap di balik awan tebal tadi. Seperti sebuah simbol. Sebuah harapan baru. Aku menarik napas panjang. Hidupku akan berubah lagi. Dan kali ini, bukan karena uang atau kekayaan, tapi karena martabat yang akhirnya diakui. Aku masih duduk di kursi plastik itu, meskipun kini suasana di sekelilingku sudah berbeda. Staf Elite House tidak lagi menertawakan atau merendahkan. Mereka mulai menjaga jarak, beberapa bahkan terlihat canggung ketika melihatku. Pak Faris duduk di sebelahku. Ia mengambil segelas teh dari meja resepsionis dan menyeret sebuah kursi untuk duduk bersamaku. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu dalam hatinya ia sedang memproses banyak hal. Saya masih tidak percaya Bapak datang sendiri ke sini, katanya pelan. Dulu, Bapak selalu didampingi sopir dan sekretaris. Aku tersenyum tipis. Dunia berubah, Pak. Dan saya juga berubah. Ia menghela napas.
Betul. Tapi saya tetap tidak bisa membayangkan bagaimana Bapak bisa hidup seperti ini. Padahal dulu, Bapak salah satu investor terbesar di tambang kami. Aku diam sejenak, lalu pandangan mataku menerawang. Kenangan lama mulai muncul, seperti film yang diputar ulang di kepala. Flashback, tahun 2013 aku masih muda, baru saja menginjak usia 42 tahun. Seorang pengusaha sukses dari bisnis logistik dan distribusi batu bara. Aku memiliki perusahaan sendiri, tim manajemen yang solid, dan aset di mana-mana. Suatu hari, seorang teman pengusaha mengenalkanku pada keluarga Faris. Mereka adalah pemilik lahan tambang di Kalimantan Timur, tapi sedang kesulitan modal untuk pengembangan. Cerita mereka menyentuhku. Sang ayah, almarhum Pak Dudi, adalah seorang pekerja keras yang hanya ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Aku tertarik, bukan karena untung besar, tapi karena keyakinan bahwa orang-orang seperti mereka layak dibantu. Aku akhirnya datang langsung ke kantor mereka di Jakarta. Ruangannya sederhana, bahkan lebih kecil dari ruang kerjaku saat itu. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Pak Dudi dan putranya, Faris. Kami bicara panjang lebar. Mereka jelaskan visi mereka, tantangan operasional, dan proyeksi keuntungan. Aku mendengarkan dengan sabar. Lalu, setelah diskusi selesai, aku ambil keputusan. Aku akan investasi tanpa syarat. Asal kalian tetap jujur dan profesional. Mereka terkejut. Bahkan Pak Dudi sempat menitikkan air mata. Beberapa bulan kemudian, proyek tambang itu berkembang pesat. Kami ekspor batu bara ke Cina dan India. Keuntungan berlipat ganda. Nama keluarga Faris mulai dikenal di dunia pertambangan. Dan aku? Aku menjadi salah satu investor awal yang punya saham besar. Tapi setelah itu, hidupku mulai berubah drastis. Aku tersadar dari lamunan ketika Pak Faris menyentuh bahuku pelan. Pak Seno, panggilnya lembut. Aku menatapnya. Maaf, saya sedikit melamun. Ia tersenyum. Saya tahu. Tapi saya ingin tahu, kenapa Bapak memilih untuk menghilang dari dunia bisnis? Aku menarik napas panjang. Jantungku berdebar-debar. Ini bukan topik yang mudah. Tapi aku tahu, jika aku harus bercerita pada siapapun, maka Pak Faris adalah orang yang pantas mendengarnya. Setelah semua itu, hidupku hancur, kataku pelan. Istriku dan anakku meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itu mereka sedang menjemputku pulang dari acara ulang tahun perusahaan. Hujan deras. Bonslap. Tabrakan keras. Pak Faris menunduk. Matanya berkekak. Saya tidak tahu. Saya sangat menyesal. Aku menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka. Tapi saya sadar, uang tidak bisa menyelamatkan nyawa. Setelah itu, saya tinggalkan semua. Perusahaan saya jual. Saham saya tarik. Saya pilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk bisnis. Pak Faris menggusap matanya. Jadi selama ini Bapak hidup seperti begitu? Ayah, jawabku. Saya tinggal di kontrakan kecil, makan apa adanya, dan jarang bertemu orang. Tapi saya tenang. Saya ingin fokus pada diri sendiri. Dan sekarang, saya ingin pindah ke rumah baru. Untuk mulai hidup lagi. Ia menepuk bahuku erat. Saya sangat menghargai semuanya, Pak Seno. Betul-betul. Saya akan pastikan rumah itu diserahkan hari ini. Dan kalau Bapak mau, saya akan bantu proses pemindahan barang-barang. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Tapi saya tidak punya banyak barang. Hanya tas dan karung ini. Pak Faris mengangguk. Baiklah. Tapi izinkan saya minimal antar Bapak pulang nanti. Saya tidak bisa biarkan orang yang pernah menyelamatkan bisnis keluarga saya naik ojek pangkalan. Aku tertawa kecil. Kalau itu membuat Bapak merasa lebih baik, ya silakan. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Langit berubah menjadi jingga. Seperti simbol akhir dari bab lama, dan persiapan untuk bab baru. Aku menatap karung berisi 5 miliar rupiah itu. Uang itu bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, hanya untuk memulai hidup baru. Aku duduk di dalam mobil mewah milik Pak Faris. Kami sedang menuju rumahku, atau lebih tepatnya, kontrakan kecilku di pinggir Jakarta. Ia memaksa untuk mengantarku pulang, dan aku tidak menolak. Di luar jendela, jalanan ibu kota terlihat seperti biasanya, macet, panas, dan penuh dengan kesibukan orang-orang yang berlomba-lomba mencari uang, jabatan, atau pengakuan. Tapi bagi saya, semua itu sudah tidak penting lagi. Pak Faris diam di sebelahku. Ia sepertinya masih mencerna cerita tadi. Aku bisa melihat raut wajahnya, kagum, haru, bahkan sedikit rasa tidak percaya bahwa seseorang bisa hidup begitu sederhana.
Meski punya banyak uang, Pak Seno, katanya perlahan, boleh saya tanya, apa yang membuat Bapak tetap hidup sendirian selama ini? Kenapa tidak ada keluarga lain? Aku menarik napas panjang. Jantungku berdebar-debar. Pertanyaan itu menusuk, tapi bukan karena menyakitkan, melainkan karena membuka kembali luka yang sudah agak tertutup. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, jawabku pelan. Keluargaku, semuanya sudah tiada. Flashback, 7 tahun lalu hujan deras turun malam itu. Langit gelap, awan tebal menyelimuti udara kota. Aku baru saja selesai dari acara ulang tahun perusahaan. Suasana Rio, penuh tepuk tangan dan ucapan selamat atas pencapaian kami. Aku merasa puas, semua kerja keras akhirnya berbuah manis. Aku mengirim pesan ke Bulina, sayang, aku selesai nih. Kalian jemput aku ya? Ia membalas cepat, siap. Dinda juga excited mau lihat papanya. Aku tersenyum membacanya. Anakku satu-satunya, Dinda, berusia 8 tahun saat itu. Cantik, cerdas, dan sangat manja padaku. Setiap kali aku pulang, ia langsung lari memelukku, tak peduli bajuku basah atau tubuhku lelah. Tapi malam itu, aku tidak pernah bertemu mereka. Lagi, aku mendapat telepon dari polisi setengah jam kemudian. Pak Suryadi? Ada kecelakaan di Tol Jagorawi. Mobil keluarga Bapak tabrakan hebat. Mohon segera datang ke rumah sakit Polri. Aku langsung bergegas. Tak henti-hentinya aku berdoa sepanjang perjalanan. Aku yakin mereka selamat. Pasti selamat. Mereka harus selamat, tapi ketika sampai di rumah sakit, aku melihat tubuh istriku tergeletak di brankar, tak bernyawa. Tubuh Dinda kecil juga sama, terlalu kecil untuk dipaksa menghadapi sesuatu yang besar dan kejam. Duniamu hancur, benar-benar hancur. Sekarang, duduk di dalam mobil, aku menahan air mata. Sudah 7 tahun berlalu, tapi luka itu belum sepenuhnya hilang. Hanya saja, aku sudah belajar. Hidup dengannya, Pak Ferris diameter ia tidak berkata apa. Mungkin ia tidak tahu harus bilang apa. Sejak hari itu, lanjutku, suaraku pelan namun tegas, saya tidak pernah bisa melihat dunia bisnis dengan cara yang sama. Uang, jabatan, penghargaan semuanya tidak berarti kalau nyawa orang yang kita cinta tidak bisa dibeli. Pak Faris mengangguk pelan. Saya bisa memahami itu. Aku tersenyum tipis. Bukan cuma itu. Saya juga tidak ingin punya hubungan dekat dengan siapapun lagi. Saya takut akan kehilangan lagi. Saya memilih hidup sendiri, menjalani hari tanpa banyak kontak sosial. Tidak ada teman dekat, tidak ada sahabat, bahkan tidak ada dokter langganan. Saya hanya perlu keramaian. Lalu kenapa sekarang Bapak memutuskan untuk pindah rumah? Tanyanya, aku menatap keluar jendela. Kota Jakarta mulai pudar di kejauhan, digantikan oleh suasana pinggiran yang lebih tenang, karena saya merasa sudah cukup tinggal di tempat yang sempit dan ramai. Saya ingin hidup di tempat yang tenang, di mana saya bisa tidur tanpa suara klakson, di mana saya bisa bangun pagi tanpa desakan waktu. Dan rumah itu, mungkin adalah pintu masuk untuk damai yang saya cari selama ini. Pak Faris mengangguk. Saya akan pastikan itu menjadi kenyataan. Mobil berhenti di depan kontrakan kecilku. Atapnya bocor di bagian pojok, catnya mengelupas, dan tangga kayu di depannya sudah mulai lapuk. Tapi aku tidak pernah merasa tidak nyaman di sini. Aku turun dari mobil, lalu membuka pintu kontrakan. Pak Faris mengikutiku dari belakang. Isi rumahku sangat sederhana. Kasur tipis di lantai, meja kecil, televisi usang, dan lemari kayu tua yang isinya hanya beberapa helai baju. Tidak ada foto keluarga. Aku tidak bisa melihat foto mereka. Belum siap. Pak Faris memandang sekeliling. Ini semua yang Bapak punya? Aku tersenyum kecil. Lebih dari cukup untuk hidup saya. Ia menunduk. Maaf sekali lagi, Pak Seno. Saya merasa bodoh hari ini. Merendahkan orang yang seharusnya saya hormati. Aku menepuk bahunya. Justru itulah pelajaran hari ini. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Ia mengangguk. Saya akan ingat itu selamanya. Aku mengambil tas kecil yang berisi beberapa baju dan dokumen penting. Karung berisi 5 miliar rupiah ku biarkan di dalam mobil. Aku percaya pada Pak Faris. Aku tahu dia bukan seperti staf Elite House. Kami keluar. Langit senja mulai gelap. Angin malam bertiup pelan. Aku menutup pintu kontrakan itu untuk terakhir kalinya. Masa lalu, aku tidak akan pernah lupa, tapi aku siap meninggalkannya untuk sebuah masa depan yang lebih tenang. Mobil Pak Faris melaju kembali ke kantor Elite House. Aku duduk di belakang, memandang jalanan yang mulai sepi karena malam semakin larut. Di sampingku, karung berisi uang itu masih utuh,
tidak lagi terlihat seperti bawaan pengemis, tapi sebagai simbol bahwa dunia tidak selalu adil pada penampilan. Pak Faris sesekali melirik ke arahku dari kaca spion tengah. Aku bisa membaca wajahnya, ada rasa hormat yang tulus, bahkan mungkin penyesalan dalam diam. Saya akan pastikan semua orang di sana tahu siapa Bapak sebenarnya, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu. Biarkan mereka menyadari sendiri. Kami sampai di kantor Elite House sekitar pukul 8 malam. Sebagian besar staf sudah pulang, hanya beberapa yang masih bekerja lembur. Ketika Pak Faris turun dari mobil dan langsung masuk dengan langkah tegas, suasana di lobi mulai tegang. Yudi, si agen properti senior, langsung mendekat. Pak Faris, Pak Seno, bagaimana proses pemindahan barang-barang? Pak Faris tidak menjawab langsung. Ia mengambil tempat di tengah lobi, lalu menepuk meja resepsionis dengan suara cukup keras hingga semua orang menghentikan aktivitasnya. Semua berkumpul, katanya tegas, beberapa staf bergegas datang. Ada yang bingung, ada yang mulai panik. Lina, Arman, dan beberapa tim akuntansi juga hadir. Pak Faris berdiri dengan sikap resmi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan hari ini. Hal pertama adalah soal transaksi rumah Cilandak. Prosesnya telah selesai diverifikasi. Uang Pak Seno asli dan sah secara hukum. Rumah itu akan dialihnamakan ke namanya besok pagi. Membuat jeda, lalu menatap Arman tajam. Hal kedua, lanjutnya dingin, adalah tentang Arman. Arman memandang Pak Faris dengan alis mengkerut. Ya, Pak. Pak Faris menatapnya tanpa keraguan. Kamu dipecat hari ini. Wajah Arman langsung berubah. APA? Seluruh staf terdiam. Beberapa mulai saling pandang, ada yang menahan napas. Kamu tidak salah dengar, kata Pak Faris tenang tapi tegas. Sebagai manajer senior, kamu seharusnya memberi contoh etika profesional. Tapi malah kamu merendahkan calon pembeli hanya karena penampilannya. Kamu menuduh dia pencuri, mencoba menghalangi transaksi, bahkan tidak punya sopan santun dasar. Arman mundur selangkah. Tapi Pak, saya hanya menjaga reputasi perusahaan. Saya pikir dia bisa saja penipu atau pelaku kejahatan, dan itulah masalahmu, potong Pak Faris. Kamu lebih percaya persangka daripada fakta. Lebih percaya penampilan daripada kepribadian. Ini bukan perusahaan yang cocok untuk orang sepertimu. Arman mulai panik. Tapi Pak, tolong, izinkan saya jelaskan. Saya bisa buktikan kalau saya tetap layak di sini. Pak Faris menatapnya dingin. Satu-satunya hal yang berhasil Bapak buktikan hari ini adalah ketidaksopanan dan ketidakprofesionalan. Kehadiranmu di sini tidak lagi pantas. Arman terdiam. Wajahnya memerah. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak berani protes lebih keras. Ia tahu, kali ini tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barangmu dan keluar dari gedung ini, lanjut Pak Faris. HRD akan menghubungi kamu besok untuk proses administrasi pemecatan. Arman tidak berkata APA lagi. Ia langsung berlari ke ruang manajer, meninggalkan semua orang dalam kesunyian. Pak Faris kemudian berpaling pada staf lainnya. Yang lain, dengarkan baik-baik. Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama seperti Arman. Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena mereka tidak terlihat kaya. Kita adalah perusahaan properti, bukan institusi sosial yang memilih-milih klien. Ia menoleh padaku. Dan hari ini, kita semua diingatkan oleh Pak Seno bahwa martabat manusia itu tidak ditentukan oleh uang atau penampilan, tapi oleh cara kita memperlakukan sesama. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin mereka sadar. Dan sepertinya, pesanku telah sampai. Lina maju perlahan. Pak Seno, saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya juga sempat meragukan Bapak. Aku tersenyum kecil. Terima kasih atas permintaan maafnya. Semoga kamu bisa menjadikan ini pelajaran. Ia mengangguk tulus. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air membasahi atap kaca kantor Elite House. Suaranya seperti musik lembut di tengah malam yang syahdu. Pak Faris menepuk bahuku. Besok, setelah rumah resmi menjadi milik Bapak, saya akan antar Bapak ke sana. Saya juga akan bantu proses pemindahan barang-barang Bapak dari kontrakan. Aku tersenyum. Saya hanya punya sedikit barang. Tapi terima kasih atas tawarannya. Ia mengangguk. Baiklah. Tapi ingat, Pak Seno, hidup Bapak tidak harus selalu sendirian. Kalau suatu saat Bapak butuh teman, keluarga, atau sekadar obrolan ringan, saya selalu ada. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat kejujuran di dalamnya. Saya akan ingat itu,
jawabku pelan. Kami keluar dari kantor, meninggalkan bangunan megah itu. Di luar, udara malam terasa segar. Langit hitam penuh bintang. Seperti awal dari sesuatu yang baru, aku menarik napas panjang. Hidupku belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, aku merasa damai. Matahari pagi menyelinap perlahan di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Langit masih agak mendung, tapi udara terasa segar. Aku duduk di kursi plastik yang sama seperti kemarin, di pojok lobi Elite House. Karung berisi 5 miliar rupiah itu kini sudah tidak lagi terlihat mencurigakan, malah lebih mirip simbol martabat yang akhirnya diakui. Pak Faris datang lebih awal dari jadwal. Ia membawa map coklat tebal berisi dokumen transaksi rumah. Di belakangnya, Yudi dan beberapa staf senior lainnya mengikutinya dengan langkah hati-hati. Sepertinya mereka masih belum sepenuhnya pulih dari insiden pemecatan Arman semalam. Selamat pagi, Pak Seno, sapanya ramah. Semua dokumen sudah siap. Tinggal tanda tangan. Aku mengangguk pelan. Saya siap. Kami pindah ke ruang rapat kecil di sebelah kiri lobi. Meja kayu besar itu kini dipenuhi dokumen-dokumen penting, ballpoint emas, dan satu printer yang terus mencetak halaman demi halaman. Pak Faris duduk di ujung meja, sementara Yudi menyiapkan alat verifikasi sidik jari digital untuk proses finalisasi transaksi. Biasanya kalau ada pembeli properti seharga ini, pasti akan tawar-menawar dulu, kata Pak Faris sambil melihat ke arahku. Tapi Bapak langsung bilang mau bayar full. Aku tersenyum tipis. Saya tidak butuh diskon. Saya hanya butuh rumah itu. Dan saya punya cukup uang untuk membayarnya. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, itu salah satu hal yang membuat Bapak beda. Orang-orang biasanya selalu ingin untung lebih. Tapi Bapak justru ingin damai. Aku mengangguk. Dunia ini sudah terlalu penuh ambisi. Saya ingin hidup yang tenang. Proses penandatanganan berlangsung lancar. Setiap lembar dokumen dibacakan oleh tim legal, lalu aku letakkan tanda tangan di kolom yang sesuai. Sidik jariku juga diambil sebagai bagian dari autentikasi resmi. Setelah semua selesai, Yudi memasukkan data ke Sistem Nasional Properti dan mengirimkannya ke Badan Pertanahan Nasional. Proses alih nama akan selesai dalam waktu 2 hari kerja. Ada notaris yang datang ke rumah untuk memberikan dokumen resmi, kata Pak Faris. Tapi secara hukum, rumah itu sudah menjadi milik Bapak mulai hari ini. Aku menarik napas panjang. Rasanya aneh. Aneh karena selama 7 tahun terakhir, aku tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Bahkan diriku sendiri kadang terasa seperti milik masa lalu, dan sekarang, aku punya rumah, bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol bahwa aku masih bisa memulai hidup baru. Saat kami keluar dari ruang rapat, suasana di lobi sudah mulai ramai. Staf-staf baru mulai masuk. Ada yang saling menyapa, ada yang langsung sibuk dengan laptopnya, tapi kali ini, ketika mereka melihatku, pandangan mereka berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis atau bisikan-bisikan rendah. Mereka melihatku dengan hormat, mungkin bahkan sedikit takut. Lina datang menghampiri dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pak Seno, ini teh untuk Bapak, katanya sopan. Maaf sebelumnya jika ada kesalahan dari saya dan rekan-rekan. Aku menerima teh itu sambil tersenyum kecil. Terima kasih, Neng. Semoga kamu tetap bekerja dengan baik di sini. Ia mengangguk, lalu pergi kembali ke mejanya. Pak Faris menepuk bahuku. Kalau begitu, kita lanjut ke tahap terakhir. Saya antar Bapak ke rumah itu sekarang. Aku mengangguk. Boleh saja. Tapi saya ingin lihat dulu kondisinya. Ia tersenyum. Tentu. Rumah itu belum ditempati selama setahun terakhir. Tapi saya sudah minta tim maintenance membersihkan dan mengecek semua sistem listrik dan air. Kami naik ke mobilnya. Kali ini, ia membawa sopir. Kami tidak bicara banyak selama perjalanan. Hanya suara radio yang menyetel musik jazz lembut. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan pagar besi hitam besar. Rumah itu terletak di kawasan Selendak, Tidak jauh dari Pegunungan Castle. Suasana sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku turun dari mobil dan menatap bangunan itu. Rumah 2 lantai dengan taman luas, kolam renang kecil, dan garasi untuk 3 mobil. Dindingnya berlapis batu alam, atapnya genteng tanah liat, dan pintu utamanya dari kayu jati tebal, cocok untuk hidup tenang. Pak Faris membuka pagar dengan remote control. Silakan masuk duluan. Saya akan bantu angkat karungnya. Aku berjalan. Mesak. Udara di dalam rumah terasa sejuk. Bau cat dan kayu baru menyambutku. Lantai marmer mengkilap bersih. Ruang tamu luas dengan sofa kulit, TV layar lebar, dan lukisan mahal menggantung di dinding. Aku duduk di sofa itu.
menyentuh permukaannya. Lambat. Nyaman, aku menutup mata sejenak. 7 tahun lamanya aku hidup sederhana. Tapi bukan karena aku tidak mampu. Hidup sederhana adalah pilihan, bukan keterpaksaan, dan sekarang, aku kembali pada kenyamanan, bukan untuk pamer, hanya untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Pak Faris datang sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di atas meja. Inilah hadiah dari saya untuk Bapak, katanya. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah lukisan kecil yang tampak sangat tua, dengan figura emas dan goresan tinta yang indah. Ini lukisan langka, jelasnya. Karya Raden Saleh. Ayah saya punya 2. Ini saya berikan sebagai ungkapan terima kasih. Aku terdiam sejenak. Saya tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Pak Faris tersenyum. Justru itulah maksud saya. Biar Bapak ingat bahwa ada orang yang selalu menghargai jasa Bapak. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat kejujuran di dalamnya. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Saya terima kasih. Di luar, burung-burung berkekariang. Angin malam mulai bertiup pelan. Pohon-pohon bergoyang lembut. Aku menatap langit, langit yang sama seperti 7 tahun lalu. Tapi hidupku berubah. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Aku bangun pagi dengan suara burung berkicau di luar jendela. Udara segar masuk melalui celah tirai yang tersibak angin pagi. Rumah ini tenang, sangat berbeda dari kontrakan kecilku dulu, yang selalu dipenuhi suara klakson dan langkah kaki orang. Lewat, aku duduk di meja makan besar, menikmati secangkir teh hangat buatan sendiri. Di sudut ruang tamu, lukisan Raden Saleh yang diberikan Pak Faris kemarin tergantung rapi. Aku memandangnya sejenak. Sebuah warisan seni, tapi lebih dari itu, sebuah simbol penghargaan. HP tua yang biasa kupakai hanya untuk telepon dan SMS bergetar di atas meja. Pesan masuk, Pak Seno, ada sesuatu yang sedang viral di media sosial. Bapak pernah direkam waktu di Elite House. Sekarang videonya banyak dibagikan. Itu dari seseorang bernama Mas Dedi, teman lama yang kadang masih menghubungiku meski aku tidak pernah aktif di dunia luar. Aku mengambil HP itu, membuka aplikasi browser yang jarang kugunakan. Aku ketik kata kunci, Elite House viral, di kolom pencarian, dan aku langsung menemukan video itu. Video dimulai, di dalamnya terlihat diriku, pria tua berbaju compang-camping, membawa karung uang, berdiri di tengah lobi Elite House. Suaraku terdengar jelas, silakan cek dulu uang saya. Dan tolong hubungi pemilik rumah. Saya yakin dia akan mengenaliku. Lalu terlihat reaksi staf, tertawa, menyindir, bahkan sampai manajer bilang, kita nggak melayani orang pengemis yang bawa karung. Dari pasar. Beberapa detik setelah itu, Pak Faris datang. Reaksinya yang hormat padaku, pemecatan Arman, dan akhirnya transaksi rumah selesai. Aku diam memandangi layar itu, tidak marah, tidak senang, hanya heran. Aku tidak pernah izinkan siapapun merekam kejadian itu. Tapi sepertinya salah satu staf, atau mungkin Lina, secara sembunyi-sembunyi merekamnya. Entah karena penasaran, atau mungkin takut akan sesuatu, dan sekarang, videonya viral. Aku mulai melihat kolom komentar. Ini pelajaran hidup. Jangan pernah nilai orang dari bajunya. Sadie layak cara mereka merendakan beliau. Padahal ternyata dia investor sukses. Malah salut sama Pak Seno. Hidup sederhana meski punya uang banyak. Staf Elite House harus introspeksi. Mereka hampir bikin kesalahan besar. Bisakah kita dapat info lengkap tentang Pak Seno? Dia pantas jadi inspirasi. Aku tersenyum tipis. Aku tidak ingin menjadi inspirasi. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi sepertinya, hidup tenang tidak selalu berarti bisa sepenuhnya menghindari sorotan publik. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Nomor asing, aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Pagi, Pak Seno, suara seorang wanita muda terdengar. Di Sabarang. Saya dari redaksi Harian Nasional. Kami ingin minta izin untuk wawancara singkat tentang kejadian di Elite House. Aku menggeleng pelan, meskipun ia tidak bisa melihat. Maaf, Neng. Saya tidak tertarik. Ia tidak menyerah. Tapi Pak, banyak pembaca kami yang ingin tahu cerita lengkap Bapak. Ini bisa jadi motivasi besar bagi banyak orang. Aku tetap tenang. Saya bukan tokoh publik. Saya hanya ingin hidup biasa. Ia akhirnya menghela napas. Baiklah, Pak. Maaf mengganggu. Aku menutup telepon. Beberapa menit kemudian, dering lagi, kali ini dari stasiun TV swasta. Mereka juga ingin wawancara. Aku ulangi jawaban yang sama, tidak, di luar rumah, suasana tetap tenang. Burung-burung masih berkicau. Pohon-pohon bergoyang pelan.
Aku duduk di kursi kayu di halaman depan, menyeruput teh sambil melihat langit biru, tapi di dunia maya, Rio Renda videoku viral. Netizen ramai membahas. Ada yang salut, ada yang kritik Elite House, ada juga yang mencoba mengait-ngaitkan isu kelas sosial, materialisme, dan prasangka. Beberapa selebritas ikut berkomentar, ini pelajaran penting buat semua orang. Jangan pernah meremehkan siapapun. Pak Seno adalah contoh bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh uang atau penampilan. Semoga Elite House bisa ambil hikmah dari kejadian ini. Ada juga pejabat daerah yang memberikan pendapat, kita butuh lebih banyak manusia seperti Pak Seno. Sederhana, namun penuh integritas. Aku tersenyum kecil, aku tidak pernah meminta semua ini, tapi mungkin inilah cara Tuhan mengingatkanku bahwa kadang, hidup kita bisa menjadi inspirasi tanpa kita sadar. Beberapa hari kemudian, Pak Faris datang lagi. Pak Seno, katanya. Sambil duduk di sebelahku, saya baru saja pulang dari kantor. Situasi di Elite House sangat panas. Aku menoleh. Kenapa? Ia mendesah. Netizen hibau. Media cetak dan online ramai member token. Beberapa influencer juga ikut bicara. Bahkan beberapa lembaga perlindungan konsumen mulai mempertanyakan etika kerja Elite House. Aku mengangguk pelan. Jadi, bagaimana respons perusahaan? Pak Faris menatapku. Mereka akhirnya membuat permintaan maaf resmi. Juga mengadakan pelatihan ulang kepada seluruh staf soal etika pelayanan dan penghargaan pada calon pembeli. Aku tersenyum tipis. Bagus. Itu yang penting. Ia menepuk bahuku. Saya harap Bapak tahu bahwa apa yang Bapak alami itu tidak hanya berdampak pada Bapak, tapi juga pada banyak orang yang menyadari bahwa cara kita memperlakukan sesama itu penting. Aku menatap matanya. Saya tahu. Tapi saya tidak perlu pengakuan. Saya hanya ingin damai. Ia mengangguk. Dan saya doakan, semoga damai itu selalu menyertai Bapak. Aku menatap langit yang sama, tapi hidupku berubah. Untuk kedua kalinya, aku merasa siap. Matahari pagi menyinari halaman rumahku. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja tersiram embusan semilir dari gunung kecil di belakang rumah. Aku duduk di bangku kayu depan teras, menikmati secangkir teh hangat. Buatan sendiri, ini adalah hari ke-47 sejak aku resmi tinggal di rumah ini, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, aku merasa seperti punya tempat kembali. Rumah 2 lantai itu kini terasa nyata sebagai milikku. Tidak lagi terasa asing. Semua sudutnya sudah kukenal, dari ruang baca di lantai atas hingga taman kecil di sisi belakang tempat aku mulai menanam sayur dan bunga. Aku tidak pernah suka dengan kemewahan, tapi rumah ini memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada kemewahan, ketenangan. Setiap pagi, aku bangun pukul 5. Mandi cepat, lalu jalan kaki mengelilingi kompleks perumahan yang masih sepi. Di tengah alam, pikiran bisa tenang. Tidak ada klakson, tidak ada lampu neon, hanya burung berkicau dan angin yang bertiup pelan. Sebulan setelah tinggal di sini, aku mulai membangun rutinitas sederhana. Pagi hari, aku habiskan dengan membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan menyiapkan sarapan. Siangnya, aku sering membaca buku atau sekadar duduk di kursi goyang, melihat awan bergerak lambat di langit biru. Sore hari, aku kadang bertemu tetangga. Mereka ramah, meskipun awalnya agak heran dengan penampilanku yang jauh dari kesan orang kaya. Tapi lama-lama mereka menerima. Salah satu tetangga, Bu Ratna, bahkan sering mengirimkan masakan rumahannya padaku. Bapak pasti kesepian makan sendiri, katanya suatu kali. Lebih enak kalau dibagi-bagi. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai memiliki ide yang lahir dari keinginanku untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Aku ingin membuat komunitas kecil di sekitar rumah ini. Tempat bagi orang-orang yang juga ingin hidup sederhana, menjauh dari tekanan dunia luar, mencari ketenangan seperti diriku. Aku mulai menata bagian belakang rumah menjadi area kecil untuk meditasi dan pertemuan ringan. Aku pasang beberapa kursi, bambu, meja kayu bekas, dan tirai dari kain batik. Lalu, aku menempelkan pengumuman sederhana di papan informasi desa. Komunitas hidup sederhana, terbuka untuk siapa saja yang ingin hidup tenang, bebas tekanan materi, dan fokus pada diri sendiri. Setiap Sabtu pagi, awalnya, hanya 1 atau 2 orang yang datang. Orang tua pensiunan, ibu rumah tangga yang merasa lelah dengan gengsi sosial, anak muda yang sedang bingung dengan arah hidupnya. Tapi lama-kelamaan, jumlah mereka bertambah. Aku tidak mengajarkan apa-apa secara formal.
Aku hanya berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan tentang hidup. Aku katakan bahwa uang tidak selalu membawa kebahagiaan. Bahwa martabat tidak ditentukan oleh penampilan. Bahwa damai bisa ditemukan dalam kesederhanaan, ada yang menangis saat mendengar ceritaku. Ada yang pulang dengan rasa lega. Dan ada juga yang akhirnya menjadi teman baik. Namun, tidak semua orang menerima hidup baruku dengan tenang. Beberapa waktu lalu, Arman datang ke rumah, ya, mantan manajer Elite House itu. Ia datang dengan wajah murung, membawa map berisi surat-surat. Apa maksud Bapak membuat saya dipecat? Tanyanya tajam. Aku menjawab dengan tenang. Itu bukan keputusanku. Itu keputusan Pak Ferris. Karena sikapmu. Ia mendengus. Saya cuma menjaga standar perusahaan. Saya tidak salah. Aku menatap matanya. Kamu salah. Kamu salah besar. Karena kamu merendahkan seseorang hanya karena bajunya. Karena kamu tidak percaya bahwa seseorang bisa sukses tanpa harus pamer. Ia diam sejenak. Lalu berkata pelan, saya kehilangan pekerjaan, Pak. Keluarga saya susah sekarang. Aku menghela napas. Dunia ini penuh peluang. Kalau kamu mau berubah, kamu bisa bangkit lagi. Tapi kamu harus mulai dari cara kamu memperlakukan orang lain. Aku memberinya amplop kecil. Di dalamnya ada uang, cukup untuk biaya hidup beberapa bulan sambil ia mencari pekerjaan baru. Jangan bilang ini uluran tangan. Ini investasi kecil untuk harapan baru. Ia menatapku lama. Lalu membungkuk hormat. Terima kasih, Pak Seno. Pergi. Aku tidak tahu apakah ia akan berubah, tapi aku percaya bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Beberapa bulan berlalu, musim berganti. Pohon-pohon di taman mulai berbuah. Kolam renang yang tadinya kosong, kini kadang dipakai oleh anak-anak tetangga yang bermain bersama orang tua mereka. Aku duduk di teras sore ini, melihat matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. HP-ku bergetar, pesan dari Pak Faris. Pak Seno, terima kasih banyak. Berkat Bapak, kami di Elite House jadi lebih manusiawi. Sekarang, tidak ada lagi diskriminasi terhadap calon pembeli. Kami semua ingat pelajaran itu. Aku tersenyum tipis, balasan singkat, senang bisa membantu. Jangan pernah lupa bahwa martabat itu bukan milik uang, tapi milik hati. Langit semakin gelap, tapi hatiku terang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa tenang, aku merasa utuh, aku merasa hidup, dan aku akhirnya bisa berkata dengan tulus, jangan pernah nilai orang dari bajunya. Saya hanya ingin hidup tenang, bukan pamer kekayaan.